Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sedang sombong-sombongnya pamer kesuksesan hasil jerih payah kita. Jangan kaget dan jangan sedih jika dia bilang tidak pernah mengenal kita. Ya, jadi biasa sekali manusia itu kalau sedang susah, kalau sedang tidak punya duit, kalau sedang nganggur, semuanya datang mengenal dan minta bantuan kepada kita, ya. Tetapi begitu dia sedang sukses, mana ada yang kemudian ingat dengan kita, ya. Apalagi ketika kita sedang butuh bantuan, ya. Semuanya pura-pura tidak mengenal kita, atau kemudian semuanya pura-pura tidak pernah mendapatkan kebaikan dari kita, ya. Jadi itu harus kita fahami betul. Tabiat dan karakter manusia banyak yang seperti itu, ya. Dan jika mantan sekarang sedang memamerkan segala kesuksesan yang ada di tangannya, menikmatinya bersama-sama dengan pasangan barunya atau dengan orang ketiga, padahal itu jerih payah kita, ya. Dan kemana-mana, misal pun kita bilang, ya, bahwa kita dan dia itu masih terikat sebuah komitmen, maka dia akan dengan sangat ringan, dengan sangat mudah mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal kita, dia tidak pernah bersama-sama dengan kita. Bahkan mungkin kalau ketemu fisik, papasan di jalan, ya, dia akan memalingkan wajahnya dari kita, ya. Nah, jadi memang itu adalah bagian, ya, dari proses perjalanan hati seorang manusia di dalam memahami apa itu cinta, ya. Jadi cinta itu tidak cuman perasaan sayang, ketertarikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan sebaliknya, tetapi cinta itu juga masalah etika, ya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang, ya, pernah dibantu, kemudian disupport habis-habisan, ya, di backup agar bisa lebih maju, itu menunjukkan bahwa orang yang bersama dia pada saat susahnya itu adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencintainya, ya. Jarang kan, ya, ada orang yang mau datang dan masuk ke dalam kehidupan seseorang, orang yang sedang kesulitan. Orang biasanya akan datang, akan masuk ke dalam kehidupan seseorang kalau dia lihat, ya, di sana ditawarkan berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup. Ini dia faham betul, tahu persis bahwa orang yang dia cintai ini sedang susah, sedang sulit, sedang berproses untuk bisa bangkit, untuk bisa mandiri, dan dia masuk di dalam kehidupannya, membantunya untuk bisa berdiri kembali, mensupport dengan segala cara yang bisa dia lakukan,
agar orang yang dia cintai ini bisa lebih maju dan dihargai, dihormati, ya. Kemudian dia mengambil alih seluruh tanggung jawab untuk bisa, ya, memberikan perlindungan, memberikan nafkah, kemudian menjaga, setelah itu mendidik, mengarahkan, dan seterusnya orang yang dia cintai tadi. Saya pikir itu hanya 1 berbanding 1 miliar orang, ya, yang mau bersusah-susah seperti itu, ya. Karena mayoritas orang berpikir, ya, pokoknya kalau sudah beres, kalau sudah matang, kalau sudah jadi, nah tinggal metik saja, ya. Tapi tidak banyak kan orang yang mau ikut menanam sejak bibitnya, kemudian merawat pohon atau tumbuhan itu agar bisa tumbuh dengan baik, dengan sehat. Begitu sudah berbuah, yang menikmati panennya adalah orang lain, ya. Nah, jadi ya, bahwa apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan mantan kemarin pada saat dia susah, Anda luruskan saja niat Anda. Semoga itu jadi amal saleh, semoga itu menjadi sedekah, ya. Apalagi kalau sudah terikat pernikahan, ya. Kan banyak yang kemudian suami istri, ya, kemudian melihat istrinya ini sedang pendidikan, sedang susah-susahnya, dia ambil alih semua tanggung jawab. Yang penting istrinya bisa kuliah dengan nyaman, dengan tenang, bahkan sampai pekerjaan-pekerjaan rumah tangga pun yang men-take over, yang mengambil alih dia, ya, agar istrinya bisa fokus kepada pendidikannya. Tapi begitu sudah beres, sudah kelar pendidikannya, istrinya pergi dengan laki-laki lain. Dan juga sebaliknya, misal suami istri begitu, istrinya mengalahkan egonya, mengalahkan keinginannya, bekerja serabutan untuk mensupport agar sang suami bisa kuliah lagi, bisa sukses, punya gelar sarjana, agar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, mencarikan nafkah nanti untuk keluarga. Sekarang biar dia yang berpeluh-peluh, berkeringat, ya. Apapun pekerjaan asalkan halal dilakoni, yang penting suami yang dia cintai bisa lebih maju. Tetapi begitu sudah sukses, dia pergi dengan wanita lain. Nah, ketika Anda meluruskan niat, ya, semoga yang Anda lakukan untuk suami atau untuk istri yang sudah melupakan pada saat ini, itu semoga menjadi amal saleh, berpahala, dan semoga menjadi sedekah untuk dia, ya. Nah, jadi ya, apa yang dia tunjukkan, kesombongannya, kemudian mungkin bilang tidak pernah mengenal kita, tidak pernah terjadi apapun antara kita dan dia, ya. Padahal dia menikmati seluruh hasil kerja keras kita, ya. Nah, dia juga memalingkan muka atau tidak mau melihat wajah kita. Kalau papasan atau kita kangen banget pengen ketemu sama dia, kita tunggui di jalan yang biasa dia lewati, maka dia pura-pura tidak melihat, ya. Dia melihat ke arah yang lainnya. Nah, maka kesombongan seperti ini termasuk juga memamerkan segala kesuksesan yang dia miliki
hasil jerih payah kita tanpa pernah mau mengakui kehadiran kita, kontribusi kita di dalam kehidupannya, itulah atau sikap itulah yang akan menjadi sebab bagi yang bersangkutan untuk dibenci oleh Allah. Ya, semoga segala yang kita lakukan itu menjadi sebab kita disayangi dan dicintai Allah. Ya, sementara ya biarkan saja mantan dengan kesombongannya, meskipun seharusnya dia faham betul bahwa kesombongannya, penolakannya untuk mengakui kehadiran kita itu adalah sebab dia mendapatkan kebencian dari sisi Allah. Ya, jadi Allah sangat membenci orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang angkuh, dan orang-orang yang memalingkan wajahnya dari orang lain karena merasa dirinya yang paling hebat. Ya, maka di dalam surat Luqman ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wala tusya'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ya, jadi apapun yang ada pada diri manusia itu semuanya adalah titipan dari Allah. Ya, ketika seseorang sombong, angkuh, dan Allah tidak menyukai sifat-sifat yang demikian pada manusia, maka segala yang dititipkan tadi bisa jadi akan Allah ambil kembali. Ya, nah karena itu kita juga tidak usah bersedih, karena sesungguhnya segala jerih payah kita untuk dia, untuk mantan tadi, itu pun sesungguhnya adalah titipan dari Allah yang dititipkan melalui kita, ya, untuk kita kontribusikan ke mantan. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, ya, sehingga kita bisa mengantar jemput mantan ke sana kemari agar dia tidak sakit, ya, agar dia selalu sehat. Kemudian kita diberikan kelebihan rezeki untuk membayari SPP dia kuliah dan seterusnya. Ya, nah semoga Allah perbanyak rezeki kita, kemudian Allah tambah nikmat kesehatan kepada kita, dan Allah gantikan apapun yang sudah kita berikan tadi kepada mantan, ya, dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak lagi serta lebih berkah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.